Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Baik, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan tetap sehat dan terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi ilmu dan kepada rekan-rekan semua, dan terkhusus kepada Dewan Penasehat yang saya banggakan. Mungkin langsung saja, adapun materi yang akan saya presentasikan adalah terkait dengan keadvokatan, yang dimana menjelaskan tentang pengertian dan sejarah advokat, kemudian hak dan kewajiban advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik, langsung saja terkait tentang advokat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu advokat. Advokat adalah salah satu profesi yang dimana tugasnya memberikan nasihat dan pembelaan terhadap seseorang yang terjangkit problematika dan dilakukan di dalam dan di luar ranah peradilan. Adapun sejarah dari advokat, yakni berbagai argumentasi yang melatar belakangi lambatnya respon pemerintahan terhadap pengaturan profesi advokat ini, diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya, pemerintahan Bung Karno pada masa Orde Lama pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelaannya di Landak Bandung pada tahun 1930 berikut petikannya. Kemudian, awal berdirinya organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963. Diawali terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, yakni bersama dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek profesi advokat telah ada di Indonesia, Hindia Belanda lebih kurang 1 abad. Sebelumnya, dalam perspektif sejarah disadari bahwa perjalanannya profesi advokat Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para advokat Indonesia terseret dalam arus perubahan tersebut. Pada masa pra-kemerdekaan dan saat ini setelah Indonesia merdeka secara individu, banyak advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perjuangan politik dan diplomasi. Kala itu, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia memang terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan advokat, dokter, insinyur, dan pamong praja. Mereka terdidik dalam alam romantisme, liberal, dan etika berpikir Eropa Barat, termasuk Belanda. Karena kedudukan yang cukup terhormat itu, maka perannya cukup signifikan dalam menentukan sikap politik para pemimpin Indonesia pada masanya, seperti ikut merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia. Era kemerdekaan pada masa pemerintahan Soekarno, di mana politik menjadi panglima, para advokat diam tidak bisa ikut melakukan revolusi, di mana itu pula kita mencatat sejarah peradilan yang relatif bersih dan berwibawa, bahkan di masa pemerintahan Soeharto yang represif menggunakan kekuatan militer. Persatuan Advokat Indonesia dengan berani dan terbuka membela secara terbuka para politikus komunis dan simpatisannya yang diadili dengan tuduhan makar terhadap negara Republik Indonesia di hadapan Mahkamah Militer luar biasa. Terus selanjutnya, yakni hak dan kewajiban advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hak dan kewajiban advokat menurut pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah itu. Pasal 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Terus 2, pasal 15, yakni advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. 3, pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Terus 4, pasal ke-17, yakni dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus 5, pasal 18, yang pertama yakni advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Terus kedua, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau bermasyarakat. Terus 6, pasal 19, yakni pertama, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 2, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Terus pasal 20, yakni pertama, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Kedua, advokat dilarang memegang jabatan lain yang diminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Terus ketiga, advokat yang menjadi penjabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Adapun kewajiban seorang advokat menurut Sukris Sarmadi adalah sebagai berikut, yakni 1. Menjunjung kode etik profesi, yakni dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Terus kedua, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan bab 2 pasal 2 Kode Etik Advokat. Ketiga, bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan dalam pasal 4 huruf I, J, dan K Kode Etik Advokat. Keempat, yakni merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Terus yang kelima, menghormati lembaga peradilan sebagai officer of the court dan segala perangkat di dalam termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran dalam pasal 218 KUHP. Terus keenam, bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai advokat dalam pasal 4 ayat 3 poin ke-5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Terus yang ketujuh, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Terus 8, yakni melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan dalam pasal 4 ayat 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Terus yang ke-9, yakni memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang ke-10, yakni menggunakan atribut khusus dalam sidang peradilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Fungsi dan peran advokat, adapun fungsi dan perannya adalah dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka selain pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman wajib mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka.
Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yakni Undang-Undang Advokat. Oleh sebab itu, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para advokat agar benar-benar merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum dan dalam kode etik profesi hukum advokat. Terus etika profesi ini sangat berkaitan dengan tingkah laku seseorang dalam pengambilan keputusan moral untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum bagi masyarakat dan keterlibatan penuh sebagai bentuk pelayanan penegakan hukum. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, advokat memerlukan suatu organisasi yang merupakan wadah profesi advokat sebagaimana dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Terus advokat sebagai penegak hukum, karena di situ sisi seorang advokat harus membela kepentingan klien. Dan di sisi lain, advokat menyandang predikat penegak hukum. Advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena alasan bahwa advokat harus menegakkan hukum. Karena itulah, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat mengenai status advokat sebagai penegak hukum seharusnya lebih merinci tugas dan fungsi advokat demi kejelasan dalam memperkuat kewenangan seseorang advokat. Mungkin cukup saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.